Nah sekarang kita tahap merendam guys ya. Sebenarnya kalau kita mau rendam ini biasanya 1 malam guys ya. Kita rendam, gunanya direndam ini supaya ampas-ampas ya atau kotoran-kotoran yang melekat di sagu itu naik. Oke guys, sambil kita rendam sagunya, kita akan buat bumbunya, karena ini bumbu nanti akan ke sayur. Jadi ini bumbu sayur saja. Jadi ini yang 1 biji kecil bawang merah itu saya iris tipis-tipis untuk ikan. Kalau bahasa Indonesianya ikan berkuah kuning, kalau di Makassar disebut palu kaci. Sebentar Anda bisa lihat guys. Kemudian kalau di Mandar, tempat saya sekarang, orang menyebutnya bau piapi. Bau piapi. Bau itu bahasanya ikan. Ikan adalah bau. Piapi itu ya kalau bahasa Mandar asli kamu. Yang jelas palu kaci kalau Makassar, Indonesia Mandar ya, di Majene khususnya orang menyebutnya bau piapi. Nah, kalau untuk bumbu sayur yang campur nanti ke sini juga dengan air ikan, itu 2 biji bawang putih, kemudian 2 biji bawang merah. Ini nanti saya ulek. Kemudian kemiri 1, kemiri guys. Kemudian merica secukupnya guys. Nah ini porsi bisa sampai 5 orang ya. Nah orang banyak biasa pakai bawang putih, itu tidak boleh juga berlebihan karena saya baca referensi ya, menyangkut juga ya, maaf seksualitas ya. Nah ini kemiri ya, kalau dihitung ini ada 20 biji lebih. Oke, kita ulek guys sebentar ya. Nah selain itu untuk bumbu sayur yang nanti masuk di sini guys, karena saya menggunakan sayurnya dari jantung pisang. Kalau orang Makassar menyebutnya doke, saya tidak tahu bahasa Mandarnya ya. Kemudian saya campur daun kacang, kacang panjang 3 batang ya. Nah kemudian selain bawang merah 2 biji, kemiri 1 biji, bawang putih 2 biji, merica secukupnya. Saya akan pakai ketumbar guys, tapi kebetulan yang ada serbuk ya. Ketumbar serbuk itu nanti saya turunkan setelah saya ulek, saya campur, baru saya tumis. Itu sebentar disangrai ya, tapi jangan terlalu gosong guys. Kalau kelihatan ya mau coklatan ya diangkat saja. Kita lanjut ya. Nah ini kita ulek semua guys, di kemiri, merica, bawang putih, dan bawang merah guys ya. Nah nanti ketumbarnya guys, nah, karena dia serbuk maka kita campur ketika sudah diulek ya. Nah ini kapur pedas. Sebentar terakhir kita bikin sambalnya guys. Ya, ini Simak halus, terus cara mengolahnya guys. Kapurung, makyus, nikmat dan pedas ini. Turunkan sedikit ya guys, supaya ukurannya, karena ini halus. Pastikan sahabat sudah mendukung channel ini lewat subscribe, like, and share ya guys. Paling tidak ini Berikan komentar yang mengedukasi guys, dan jangan lupa klik tanda lonceng ini guys ya. Oke guys, nah, sementara untuk
bawang putih, bawang merah sedikit ini guys kita pisahkan karena ini untuk ikan. Jadi ikan kuah sebentar Anda lihat, paling tidak disangrai sedikit saja atau langsung saja tanpa disangrai boleh juga. Kebiasaan saya dan kebiasaan kami sih. Oke, lalu kita ulek guys ya, kita campur-campur aduk supaya menyatu dengan ketumbar serunduk tadi. Jadi ini adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, merica yang Anda sudah lihat tadi berapa porsinya ya. Nanti kita sangrai guys ya. Oke ya. Oke, sekarang kita nyalakan ya kompor ya. Saya menggunakan kompor minyak guys karena saya selang-seling. Kalau percepat saya menggunakan gas. Apalagi mau bulan Ramadan guys, kita harus sirik karena bagaimanapun juga kadang-kadang gas langka guys kalau menjelang Ramadan ya. Sudah Ramadan. Jangan lupa berdoa guys ya. Oke guys, kita naikkan wajan guys, panaskan untuk menggoreng, menyangrai untuk campuran-campuran ikan kuah yang nanti dicampur di kapurung ya. Oke guys, kita ambil minyak guys ya, sedikit saja guys karena kita akan sangrai bumbunya guys dan juga bawang merah. Yang penting dia sudah connect guys ya, maksudnya itu guys, yang penting dia kelihatan coklat. Oke, nah itu sudah panas guys, kita naikkan dulu untuk bawang putih, bawang merah untuk adonan ikan. Jadi akan cepat, kita turunkan sedikit karena terlalu panas guys ya. Kita tunggu sampai sedikit saja kecoklatan guys ya. Nah ini dia guys, sudah sudah matang ya, sudah kecoklatan guys ya. Sekarang bumbu guys ya, bumbunya kita turunkan. Bismillah. Oke guys, iya. Dia guys, jadi kita jangan menggunakan atau memakai minyak goreng berlebihan guys ya, karena kalau banyak juga itu kan mengarah ke seperti kolesterol ya, termasuk kalau jantung itu atau penyakit batuk itu tidak boleh terlalu banyak minyak ya. Kalau saya alhamdulillah imunnya kuat guys, karena kenapa saya tidak panik dan menghadapi segala kemungkinan dengan tenang. Kalau sakit ya obat misalnya ya. Jadi minyaknya bekas dari sangrai bawang putih dan bawang merah guys. Nah, itu sudah harum guys ya. Sudah harum, kita matikan dulu kompornya guys, kita turunkan mati sendiri otomatis. Saya sudah setel guys sumbunya, tingginya, jadi kalau diundur sampai full minim atau paling rendah dia akan mati sendiri. Nah ini dia guys, biasa ya. Sambil kita akan persiapkan ikan dan kuahnya guys. Nanti ikannya digoreng kalau sudah. Nah, ini lihat guys, luar biasa ya.
Oke. Support my channel, please. Subscribe, like, and share. Thanks for watching. Ya, selanjutnya guys, ikan kita masak yang layang-layang kecil saja, karena di dalam kulkas ada saya simpan 2 yang saya sudah buat semalam, yang kuah kuning atau pakai kunyit. Kalau Mandar mengatakan bau piapi, yang saya bilang tadi guys. Kalau bau itu bahasa Mandar ikan, piapi itu bahasa Mandar ya, seperti kecut ya barangkali. Tapi kalau Makassar menyebutnya palu kaci. Kita kasih air guys ya. Sekarang kita nyalakan lagi guys. Oke. Kita naikkan guys. Kita kasih pol dulu apinya guys, supaya cepat mendidih ya. Nah, jangan lupa guys, karena sudah ada ikan saya simpan di kulkas guys, semalam saya bikin, sudah ada kunyitnya juga, maka tetap saya kasih kunyit sedikit ya. Ya ini dia guys. Nah ini dia 1 sendok teh guys, tambah sedikit saja ya. Oke guys, jangan lupa guys, kita pakai serai. Nah ini serai 1 biji saja guys, karena di dalam itu sudah ada serai ya. Baru kita memarkan guys. Ya. Oke guys, kita memarkan ya. Ini masih bisa dipakai guys ya. Jangan lupa siapkan tempat sampah guys ya. Sudah guys ya. Sekarang guys sudah mendidih guys, baru beberapa menit karena memang apinya saya tinggikan. Nah sekarang kita akan memasukkan asam dari mangga pengganti asam Jawa. Nah kalau di Mandar atau khususnya di Majene, Polewali Mandar sangat banyak dibuat guys. Jadi dia dari mangga kecut yang diiris-iris tipis lalu dijemur 1 hari 2 hari guys, atau 1 hari kalau memang mataharinya suhunya itu 30 sampai 31 mungkin ya, itu 1 hari. Nah kalau di Makassar orang sebut ini kaloe ya. Asam itu bahasanya adalah bahasa Makassarnya camba, tetapi kalau dari mangga asam ini disebut kaloe. Tapi kalau di Mandar khususnya di Majene orang menyebutnya paisang atau paisangan ya. Jadi untuk asam saya turunkan sedikit. Jadi nanti di sayur tidak lagi menggunakan asam atau apa ya, hanya di sini guys ya. Oke, itu sudah asam sekali guys, sudah kecut ya. Kemudian kebiasaan kita kalau masak itu garam dikasih, tapi sebaik-baik garam ditaruh pada saat mau diangkat. Begitu juga micin atau pecing. Saya tidak menggunakan bumbu perasa dari kemasan guys, atau orang menyebutnya micin ya. Nah, saya hanya menggunakan pecin ya. Pecin yang biasa dijual itu 500 1 bungkus atau 1000 terserah. Nanti garamnya pada saat saya mau angkat, tetapi airnya nanti agak turun guys ya. Ini kan masih banyak karena nanti saya campur dengan yang tadi malam saya bikin itu seperti ini guys. 2 ekor, seperti juga layang-layang kecil, tapi dia sudah pakai kunyit sedikit, sehingga kunyitnya saya kasih tadi ini taruh sedikit. Nah nanti di sayur itu guys tidak perlu lagi kita terlalu banyak menggunakan garam, atau sama sekali tergantung selera, tidak perlu lagi karena di sini sudah ada garam dan bumbu perasa. Kemudian biasa banyak orang membuat kapurung khas tradisional Luwu Palopo itu pada saat memasak kuah sayur atau sayur baru dikasih kunyit. Sebaiknya ini saja karena ini perasanya guys. Nanti sebentar kita akan olah selanjutnya sayur.
Setelah itu baru kita olah terakhir adalah sagu dan juga sedikit bumbu perasa kacang. Tapi karena kacang saya tidak peroleh, saya pakai kacang instan, yaitu kacang telur. Sedikit saja guys saya pakai, karena saya baru-baru operasi. Anda bisa lihat sebelumnya di video-video konten saya itu, saya habis dioperasi guys. Ya, pakai saya ini guys. Ya, ini habis dioperasi gara-gara asam urat. Nah, ini juga sudah mulai bagus guys. Alhamdulillah saya sudah bisa jalan. Kemarin saya pakai kursi roda, kursi roda tidak bisa jalan guys, dan juga tongkat ya. Oke guys ya. Iya, kita tunggu guys. Sekarang ini yang habis rendaman, kita akan buang airnya guys, lalu kita ganti lagi air yang baru sedikit saja, karena sebentar kita akan masak air mendidih, lalu tuang, lalu diolah ya. Nanti Anda lihat. Nah, ini kita buang ya. Wah, luar biasa guys. Nah, itu ampasnya keluar guys ya. Lalu kita taruh air guys, biasa ya. Ya, gunakan air bersih guys ya. Iya. Coba ya, sini saja sedikit guys ya. Oke, sedikit saja guys ya. Kita tunggu surut-surut air ikan guys, karena saya akan tambahkan sedikit saja. Kita ulek-ulek dulu ya, supaya halus dengan air yang sudah kita rendam guys ya, atau tambahkan tadi mengganti. Sebentar ini kita akan lanjut ikan yang semalam saya bikin. Saya akan turunkan, satukan dengan yang sudah kita masak di wajan ini. Oke guys, sekarang kita turunkan garam ya, secukupnya guys. Karena sudah ada sebelumnya, tadi malam itu saya bikin sudah ada garam guys. Ini sedikit saja. Jadi nanti saya kita pakai ini garam sedikit saja. Karena dalam hal kesehatan yang saya baca guys, kita manusia tidak apalagi sudah berumur ya, itu tidak bisa melebihi 2 sendok garam, apalagi tidak sedikit. Kemudian bumbu perasa pensil guys. Ini karena saya mau angkat, jadi saya sudah kasih ini lagi setengah sendok saja. Kita matikan guys ya, sambil kita olah sayur sebentar. Jadi dia otomatis guys mati sendiri. Kita singkirkan dulu guys ya. Ya, dinginlah kau, sebentar kita akan olah guys ya. Guys, sekarang tahap buat sayur ya, sayurnya guys. Jadi 3 batang kacang panjang, kemudian 1 ya biji, 1 batang ya, 1 batang cabai keriting. Saya gunting. Jadi guntingnya itu jangan dipakai sembarang, khusus memang itu di dapur ya, jangan dicampur ke atas khusus tersebut ya, supaya steril guys. Kemudian jagungnya ini kemungkinan saya potong saja, saya pakai guys ya, saya nanti iris-iris. Kemudian ini adalah jantung pisang. Jantung pisang ini saya ambil sendiri di sekarang airnya sudah bunyi guys, sudah mulai mendidih ya. Sambil kita tunggu guys, turunkan sayur, kita ambil airnya sedikit, tapi sebelumnya itu kita harus ulek kembali supaya menjadi encer ya, karena kita akan siram air guys ya. Ini karena kalau direndam guys dengan air kedua setelah ampas dibuang, ini kembali mengeras guys. Siapkan sumpit di samping, hahaha, bahaya guys kalau dilupa. Nah, sekarang kita ambil airnya karena ini sudah encer guys ya, sudah kita siram ya. Oke guys, kebetulan airnya terlalu banyak sehingga saya
pindahkan ke panci, lalu saya masak sedikit saja supaya mengembang seperti ini guys. Bentar ya guys, caranya ya. Oke, jadi ini sumpit saya sudah bersihkan guys, saya sudah raut ya. Wow, panas. Nah, begini caranya guys ya. Luar biasa ya. Harus di air dingin guys, jangan langsung di air panas karena dia akan mengencer lagi. Jadi tergantung mau kecil mau besar ya, tergantung diambilnya guys ya, di sumpitnya ya. Nah ini kalau ya sudah. Oke guys, lihat guys, bersih ya. Jangan lupa guys, segera rendam agar saat mencuci pancinya mudah terangkat sisa-sisa sagu, jadi mudah dicuci guys ya. Oke guys, sudah tahap mendidih, kita turunkan guys bumbunya ya. Luar biasa guys ya. Lalu kita garuk guys rata. Yang terakhir guys, saya menggunakan kacang kacang telur, karena kacang turunkan kacangnya ya, dari kacang telur saya pakai guys, sedikit guys. Nah, sekarang terasi guys sedikit saja, karena saya sudah sangrai guys, jadi sedikit saja ya, jangan terlalu banyak, hanya perasa saja guys. Saya sudah sangrai dingin, di tempat air dingin guys, dia seperti bakso. Nah kalau makanya banyak yang mengeluh kenapa bisa gagal saat membuat. Memang membuat kapurung tidak gampang guys, tidak segampang membalik telapak tangan, karena itu khas-khas tradisional. Kita harus menghargai leluhur, karena ini sudah ada jauh sebelum ya zaman kerajaan Payung Rilu atau istilah ya Payung Rilu kalau di Luwu Sulawesi Selatan ya, itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, dan ini menjadi makanan tradisional khas orang Luwu yang kemudian menyebar bahkan sampai ke mancanegara. Orang suka kalau datang ke Makassar pasti cari warung. Nah kemudian juga di Makassar itu seperti saya sudah banyak yang pintar membuat. Jadi kadang-kadang kalau saya dulu kuliah di rumah-rumah kos itu, teman-teman yang biasa cewek bikin ya kita diundang guys, luar biasa. Nah, ini saya sudah berubah guys, makanya saya cukup supaya kelihatan muda lagi bisa dapat. Ya jadi makanan tradisional bahkan menjadi makanan pokok orang Luwu sendiri. Perkembangannya banyak sawah ya, sawah menjadi padi, kemudian menjadi beras di pabrik. Berasnya itu menjadi makanan pokok. Tetapi dalam setiap hari di Luwu itu selalu ada saja orang membuat kapurung, karena memang ini tradisional. Sama dengan di kampung-kampung Anda, di wilayah-wilayah mulai dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, itu pasti memiliki khas tertentu. Nah untuk mempertahankan nilai-nilai khas makanan kita tradisional, maka mari generasi jangan melupakan itu. Seringlah senantiasa membuat makanan-makanan tradisional. Olehnya itu sering-seringlah bertanya kepada emak-emak atau yang tua-tua supaya kita tahu mulai bumbunya, mulai cara meramunya. Anda sudah lihat bagaimana cara saya membuat tadi. Nah kemudian kita senantiasa juga untuk menghindari makanan-makanan instan ya, di warung misalnya yang lemak banyak, yang memakai bumbu instan misalnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan di warung. Sekali-sekali juga, karena kita ini kalau misalnya perjalanan ya, karena kenapa? Karena kita juga membantu membayarkan pajak warung itu sehingga ekonomi berputar. Nah itulah cara bagaimana membuat kapurung guys ya. Nah sebentar saya akan turunkan, tiriskan air ikan berkuah kuning atau ikan kuah kunyit bahasa Indonesianya. Kalau Makassar, palu kancing, karena ada
Kalau mandar di tempat saya sekarang bau piap. Sebentar guys, kita lihat ya. Ini guys, lanjut. Wah, ini guys. Jadi kita akan iris sayurnya saja guys. Ini yang palu kacing, bahasa Makassar, bau piapi, bahasa Mandar, bahasa Indonesianya ikan berkuah kuning. Sudah luar biasa guys. Jadi tidak perlu kita pakai lagi bumbu sayurnya guys, karena ini sudah asam-asam sedikit ya. Nah ini sebentar saya akan goreng guys ya. Nah ini sisa-sisanya kita korek guys. Ini bawang-bawangnya, asamnya ya. Luar biasa guys ya. Sadap. Wow. Jadi secara tidak langsung guys, kita sudah kasih serai ya. Dan luar biasa ya. Kalau mau boleh juga guys serainya yang ini guys turunkan saja ya, supaya menyatu. Wah, luar biasa guys. Ini kita simpan di kompor yang lain dan sampai ada kucing guys. Meong, karena biasa kucing dia datang tak makan di sini. Check down tuh. Oke guys, kita akan tes ya. Kita akan tes. Jadi bumbu itu guys, kalau sudah mau enak, nikmat, maka penambah rasanya itu ada di air ikan. Tidak perlu lagi kita kasih garam atau atau kecil ya, atau bumbu berasa ya. Tetapi tergantung selera Anda kalau mau menambah garamnya bagaimana hasilnya. Kalau saya sederhana saja. Pertama, kalau umur sudah 70-an, 40-an itu hati-hati karena garam banyak bisa menyebabkan tensi. Tapi tidak boleh kekurangan garam juga guys. Saya tes dulu guys. Sementara mendidih guys. Maknyus guys, maknyus terkendali. Mantap. Jadi nanti kalau sudah masak guys, sayurnya kita dinginkan hangat-hangat kuku, baru kita turunkan sagu yang berbentuk bakso kita olah tadi guys. Nah ini bisa sampai 5 mangkok guys, 5 mangkok ini guys. Jadi artinya 5 porsi. Tetapi karena saya sendiri guys, maka tentu saja saya makan 3 kali, makan siang dan juga sore juga malam. Luar biasa guys. Oke guys, sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi-bagi guys, supaya saya bisa lebih kreatif membuat konten guys. Dan juga berikan komentar yang mengedukasi. Tentu saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, atau di mana saja, saudara-saudara dari Palopo, kalau ada yang lebih jitu cara membuatnya, silahkan bagaimana caranya, menunya dibuat di komentar yang mengedukasi, inspirasi guys. Dari Pebukitan Pasaran, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tanah Mandar yang elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita masih suasana pandemi COVID. Kalau keluar pakai masker, jaga jarak, tapi tetap silaturahim dijaga. Sebab ini adalah Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, tetap saudara. Maka itu jangan gara-gara COVID kita jaga jarak, tidak mau ngomong. Jaga jarak saja, bicara boleh. Ada juga lewat handphone dan sebagainya. Sekali lagi guys, dukung channel Syariful Alam lewat subscribe, klik tanda like juga, dan juga ya bagikan guys. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton guys. Sehat walafiat, tabarakallah, barakallahu fi umri. Assalamualaikum.